Oke sahabatku, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya di channel Sawit Inspirasi. Semoga petani sawit, petani tandan berduri semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabatku ya. Sehingga bisa beraktivitas ke kebun, ke ladang kita masing-masing, dan yang jelas masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabatku ya, dengan kebun kelapa sawit yang buahnya mantap, banyak dan melimpah sahabatku ya. Oke sahabatku, kita langsung gas ke lokasi yang mau kita tengok hari ini ya. Oke sahabat inspirasi, untuk pembahasan kali ini kita bukan mereview buah atau apa ya sahabatku ya. Kita mau membagi pengalaman ya, membagikan pengalaman persiapan-persiapan apa yang kita laksanakan sebelum kita penanaman kelapa sawit sahabatku ya, dengan hasil yang sesuai yang kita harapkan seperti di pokok-pokok yang ada di video ini ya sahabatku ya. Oke, kita mulai pembahasannya dari awal ya sahabatku ya. Ini adalah salah satu kebun kelapa sawit yang udah generasi kedua ya. Ini udah ditanam ulang atau di replanting ya sahabatku ya. Ini penanaman tahun 2017 akhir ya, bulan Desember. Nah ini salah satu contohnya ya, contoh kebun yang udah di replanting ya sahabatku ya, ditanam ulang, ditanam kembali ya sahabatku ya. Jadi kita membudidaya kebun kelapa sawit itu, kalau kita tanam ulang itu harus diperhatikan beberapa langkah ya, beberapa langkah sahabatku ya. Langkah-langkah awal dari replanting, yang jelas pokok sawit kita umurnya udah rata-rata di atas 25 tahun, atau yang jelas produksi sudah tidak maksimal lagi ya sahabatku ya. Itu maka perlu dirobohkan atau ditumbang sahabatku ya. Jadi langkah awal untuk mereplanting kebun kita, kebun kelapa sawit kita tumbang ya, tumbang. Penumbangan bisa dilakukan kalau kami perusahaan mitra, atau sekarang yang gapotan pakai alat berat ya, pakai mekanis ya, pakai alat berat ya sahabatku ya. Rata-rata pakai ekskavator itu dengan sistem tumbang, dirobohkan dan diciping ya sahabatku ya, diciping atau dicincang, dengan harapan diciping atau cincang itu mempercepat pelapukan ya, mempercepat pelapukan batang-batang kelapa sawit ya sahabatku ya. Dan yang jelas untuk mengurangi perkembangan hewan kumbang tanduk sahabatku ya. Kalau diciping cepat lapuk, untuk antisipasi itu tadi ya, kumbang tanduk, supaya meminimalisir berkembang biakannya sahabatku ya. Itu langkah awal dari replanting. Setelah mereplanting, setelah menumbang dan mencacah, kita bersihkan gulma-gulma dengan cara bisa staking ya sahabatku ya. Staking pakai alat berat juga bisa. Kita bersihkan anak-anak kayu, semak-semak, kita kumpul di jalur cipingan ya, jalur rumpuan, jalur mati ya sahabatku ya, biar bersih ya, bersih dari gulma-gulma. Itu langkah awal. Terus langkah selanjutnya kita bajak ya, kita rotari ya, kita bajak pakai rata-rata kita bajak pakai mesin juga ya sahabatku ya, pakai jonder sahabatku ya. Kita hancurkan, kita putus akar-akar
yang udah menyebar di bekas ya, eks kebun kelapa sawit kita itu, biar tanahnya kembali gembur ya sahabatku ya. Nah itu sistemnya itu tadi, kita bajak, kita rotari. Setelah semuanya clear, itu dibiarkanlah sekitar setengah bulan atau ya sekitar setengah bulan sampai 1 bulan sahabatku ya. Baru kita bikin pancang ya, pancang untuk penanaman apa ya, kebun kelapa sawit kita. Kita pancang ukuran sesuai yang apa ya, yang udah berlaku sahabatku ya. Untuk minimal kalau bisa itu kita bikin 8 kali 9 sahabatku ya. Dengan syarat utama yang 9 meter itu arah timur dan barat ya sahabatku ya. Kenapa yang 9 meter harus arah timur ke barat? Karena apa ya, sinar matahari biar bisa masuk ya, masuk sampai ke bawah ya sahabatku ya. Karena sinar matahari sangat diperlukan ya ke depannya untuk pertumbuhan asimilasi kebun kelapa sawit kita sahabatku ya. Itu yang utama, timur barat minimal 9 meter ya. Kalau kami biasa ngerjakan yaitu 9 kali 8, 9,9 meter, sekian kali 8, sekian sahabatku ya. Untuk mempermudah kita bilang aja 8 kali 9 sahabatku ya. Nah ini kayak contoh yang di sini ya. Ini pokok ini buahnya mantap sahabatku ya. Tuh. Sesudah pancang kita bikin apa ya, pancang itu kalau 8 kali 9 itu bisa dibilang rata-rata per hektar itu populasinya sekitar 136an batang sahabatku ya. Kalau kita punya 2 hektar atau 1 kapling itu rata-rata sekitar 270an pokok nanti yang tertanam sahabatku. Untuk proses selanjutnya sesudah pancang kita bikin lubang tanamnya sahabatku ya. Kita bikin lubang tanamnya. Lubang tanam itu kita rata-rata ya, kalau polybag yang besar itu tingginya sekitar 35 cm sahabatku ya. Jadi kita bikin lubang kedalamannya sekitar 40an cm atau 45 maksimal lah, 40 cm sahabatku ya. Itu untuk kedalaman, dan untuk lebarnya itu setengah meter sahabatku ya. Itu udah mantap sesuai yang direkomendasikan sahabatku ya. Setelah lubang tanam kita bikin, kita kasih untuk berikutnya kita kasih pupuk dasar sahabatku ya. Pupuk dasar yang bagus yang sering kami lakukan, yang sering kami kerjakan itu bisa rock fosfat, bisa TSP sahabatku ya. Kalau kita pakai TSP itu rata-rata untuk pupuk dasar lubang tanam itu sekitar 350 gram sahabatku, 350 gram untuk TSP ya. Kalau RP kita lebih besar sedikit ya sahabatku ya, lebih banyak sedikit, sekitar 500 gram itu untuk pupuk dasar sahabatku ya. Setelah pupuk dasar kita tambah mikorrhiza ya sahabatku ya. Si mikorrhiza itu membantu mempercepat pertumbuhan akar, sahabatku ya. Dan bagi yang mereplanting tanaman ulang kelapa sawit, tidak salahnya untuk antisipasi pertumbuhan jamur Ganoderma kita kasih Trichoderma ya sahabatku ya. Itu sejenis perkembang biaknya kita campur dengan dedak ya, dedak dari padi itu dicampur di lubang tanam sahabatku ya. Untuk antisipasi sahabatku ya, untuk antisipasi perkembangan jamur
Ganoderma sahabatku ya. Oke sahabatku, kalau semuanya udah, tinggal kita aplikasi penanaman bibit kelapa sawit sahabatku ya. Penanaman bibit kelapa sawit. Kita menyarankan kalau penanaman bibit kelapa sawit kita pakai varietas yang unggul sahabatku ya. Jangan salah, kita pakai varietas unggul. Mau apapun jenisnya, yang penting varietas unggul. Banyak pilihan sahabatku ya. Sementara yang di latar belakang video ini salah satu varietas unggul ya, DXP Damimas sahabatku ya. Ini DXP Damimas, ini salah satu varietas unggul di antara varietas yang lain. Banyak sahabatku, Sriwijaya ada, TN1 ada, terus Topaz, yang banyak, yang jelas banyak sahabatku ya. Tinggal kita pilih ya, PPKS 239 540 dan yang lain-lain sahabatku ya. Dan sambil menunggu perkembangan kebun sawit yang kita tanam, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya sahabatku ya, untuk memperlambat pertumbuhan gulma yang ada di seputar kelapa sawit. Itu perlu kita perhatikan dan bisa kita laksanakan. Satu, untuk melindungi tanah, kita kasih kacang-kacangan ya sahabatku ya, PJ atau CM, itu untuk menekan pertumbuhan gulma yang ada di sekitar pokok-pokok kelapa sawit kita sahabatku ya. Dan salah satu yang lain, kita bisa tumpang sari ya sahabatku ya. Tumpang sari dengan tanaman-tanaman seperti kacang tanah sahabatku ya. Itu untuk menekan ya pertumbuhan gulma sambil menunggu kebun kelapa sawit kita beranjak dewasa, saatnya nanti panen sahabatku ya. Oke sahabatku, mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Dan bisa ditarik kesimpulan hal-hal yang diperhatikan saat kita mau mereplanting dan sampai penanaman kelapa sawit kita, yaitu yang pertama, kita persiapan lahan sahabatku ya. Persiapan lahan itu bisa dilaksanakan itu tadi, penumbangan dengan cara chipping dan langsung staking sahabatku ya, yang pertama. Terus yang kedua, persiapan tanam itu kita bikin pancang ya, pancang jarak tanam sahabatku ya. Terus sehabis pancang jarak tanam, kita buat lubang tanam. Yang ketiga, kita pakai pupuk dasar. Dan jangan lupa sahabatku ya, untuk mempercepat perkembangan pertumbuhan akar, tambahlah mycorrhiza ya sahabatku ya. Dan untuk antisipasi jamur Ganoderma, bisa ditambahkan trichoderma ya. Rekan-rekan petani, supaya tidak gagal paham ya, simak video ini dari awal sampai akhir sahabatku ya. Dari awal sampai akhir udah dijelaskan. Semoga sedikit banyaknya membantu rekan-rekan petani sawit yang baru memulai atau petani-petani sawit pemulai sahabatku ya. Bagi yang sudah tahu, abaikan saja, anggap ini mengingatkan kembali buat kita semuanya sahabatku ya. Ini hanya sebuah sharing santai ya sahabatku ya, sharing ya sesama petani pemula kebun kelapa sawit ya sahabatku ya. Sharing santai, saling mengingatkan untuk kita semuanya. Cukup sekian sahabatku ya, semoga video ini ada sedikit bermanfaat ya sahabatku ya, untuk rekan-rekan semuanya. Dan yang jelas ini hanya sebuah hiburan, semoga menghibur, menarik dan bermanfaat buat rekan-rekan yang membutuhkan sahabatku ya. Mengingatkan kembali bagi kita yang membudidaya kelapa sawit ya sahabatku ya. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.